Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu. Kita bertemu kembali ya dalam pembahasan soal seputaran UP dan juga pretest PPG. Dan mudah-mudahan ya dalam tesnya nanti kita semua lulus ya. Sebelum kita Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi. Pembahasannya masih yang seputar kemarin ya, Bu Dewi, yang Enggak, Bu. pretest Soalnya baru untuk baru. yang kiriman bahasa Indonesia saja. Ada kiriman, ada tambahan itu soal baru ya. Soal baru dari teman-teman juga mungkin yang sudah pretest ya, Bu Dewi. Ya, Bu. Kita coba. Ini yang UP juga sama sebenarnya ya Bu Dewi ya. Baik UP maupun PTS, soalnya itu seputar itu saja. Tidak tidak berbeda karena kisi-kisinya juga sama seperti itu. Ya, silakan Bu Dewi untuk memulainya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu. Malam ini kita belajar ya bahasa Indonesia. Oke. Nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja bahasa Indonesia. Nah, oke ini ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, ini. Saya bacakan dulu nomor 1. Ciri struktur bahasa Indonesia baku ditunjukkan pada kalimat ya. Bahasa Indonesia baku Bapak Ibu. Yang A, dia sudah mampu berjalan dengan sempurna setelah opnam di RS. Ani bapaknya bekerja di bank. Cuma dia yang selalu ada dalam pikirannya. Cuma ya, ada kata-kata cuma. Ani bapaknya. Nah, ini. Kemudian dia punya anak sudah duduk. Nah, sudah duduk Bapak Ibu. Ia lempar anjing gila yang lewat di depan rumahnya. Mana nih? Yang baku, Yang baku yang A, Bu. Abu. yang baku ya. Iya. Yang lain? Kalau yang A Abu. kan seharusnya ia melempar anjing. Iya, melempar anjing gila yang Melempar lewat. ya. Melempar. Ya. Melempar. Ya. Yang abu. Yang A. Itu jatuh mas namanya. Oh, ini soal yang di MLS ini. Ini dan saya nyampe. Belum Ibu, belum. Belum saya masukkan. Oh. Ini masih baru, masih kiriman dari teman-teman yang sudah pretest itu kan kode soalnya berbeda. Jadi beberapa teman mengirim kembali lalu diketik ulang. Oh. Berarti ini nanti di-share ya, Bu ya? Iya, iya Bu. Nomor 2, silakan Ibu Rista. Baik, Bu. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah
Ya, kesesuaian adalah Kesesuaian sesuai dengan sikap sesuai dengan kesiapan guru. sesuai dengan tingkat pengetahuan, sesuai dengan Sesuai dengan kejiwaan kejiwaan, siswa, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. sesuai dengan buku. D, Bu. D. Kurikulum, Bu. D. Jawabannya D. D, Bu. Jawabannya D. Pembelajaran apresiasi sastra. Jangan lupa Bapak Ibu, kelas rendah. Oh, kelas rendah. Kelas rendah, kata kunci Yang C. sastra ya. Berarti C. Disesuaikan dengan kejiwaan. C, Bu. B, Bu. B, Bu. B. Sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas. Mana? Kayaknya ada lingkungan, tingkat pengetahuan. Saya pengen tahu. Tingkat pengetahuan ataukah kejiwaan siswa, usia dan lingkungan. Antara B dan C itu, Bu. Ya, antara B dan C. Pengetahuan hanya mencakup kognitifnya saja, Bapak Ibu ya. Iya. Iya, Bu. Kalau yang C kan Yang C berarti. banyak. Iya. Afektif. Namanya karya sastra, Bapak Ibu. Karya sastra itu adalah pengetahuan yang kompleks ya. Ada pengetahuan, keterampilan dan juga apa dari segi mental siswanya. Apalagi di sini ada kata kunci kelas rendah. Kelas rendah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan usia siswa saat itu, memilih karya sastra yang cocok untuk siswa kelas rendah, gitu ya. Jadi selain pengetahuan ada juga tingkat memperhatikan usia lingkungan. Yang pertama itu, perhatikan usia lingkungan kejiwaan siswa. Dan buka laptop nggak bisa ya ini? Bisa. Kenapa Ibu? Ibu SDN Keramat Sukoharjo. Ini mau ikut ya. Baik, kita tandai ya. Oke, nomor 3 selanjutnya. Ibu Anita. Nomor 3, nggih, Bu. Aku punya seorang adik, dia masih baru. Waktu Bayi. itu bayi, nggih. Waktu itu ibu sedang berbelanja. Aku disuruh ibu untuk menungguinya. Akan tetapi tidak lama kemudian ia bangun dan menangis. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ayo kawan-kawan dijawab. Ini terletak di akhir paragrafnya, Bapak Ibu. Kira-kira ya akhirnya, Bu. Akhirnya adik aku gendong. Aku berusaha menenangkan adik, tetapi dia tetap menangis. Yang B. Mana nih? Akhirnya adik aku bangun dan menangis. Aku berusaha. Bu. Yang Bu. B atau E? B. B atau E? Bu. Kenapa? Kenapa yang E? Aku berusaha menenangkannya, tetapi dia tetap menangis. Ada kalimat majemuk, Bu. Iya benar. Akhirnya adik aku gendong. Ini adalah langkah pertama. Tapi di sini ada kata-kata bagaimana dia mengatasi suasana si adik menangis, keadaan menangis ya. Kalau dia hanya melakukan yang B, akhirnya adik aku gendong. Nah, meskipun tidak menangis, bisa jadi dia juga menggendongnya. Iya. Tapi dalam konteks ini yang kita tekankan adalah apa yang ia lakukan saat menangis. Iya. Ada keterangan di sini yang menegaskan bahwa dia benar-benar berusaha menenangkan, tapi si adik tetap menangis. Oke, ini puisi Bapak Ibu, judulnya Salju.
Bentar. Salju, kemanakah pergi mencari matahari? Ketika salju turun, pohon kehilangan daun. Kemanakah jalan mencari lindungan? Ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup, kemanakah lari mencari api? Ketika bara api padam tak berarti. Kemanakah lari selain mencuci diri? Nah, hikmahnya yang kita petik. Puisi itu bercerita tentang apa? Hikmahnya, Bapak Ibu. Ada kata-kata mencuci diri nih di akhir. Cuci diri. Lihat, Lambat sisi lihat. Maya dapat Mungkin Bu. mencuci diri artinya Cuci diri. Bertobat Oke, tuh, Bu. bertobat. bertobat. Iya. Ada kata-kata bertobat ya. Ada makna di situ bertobat. Iya. Yang mana nih? Yang D. Ketika begitu D. D ya. bertobat. Sudah. Oke. Tarik di sini. Bukan menemu aku nemu. Saat sejar 1,30. Oh, karena kalau aku gaji. Tengah kalian lain, ya gaji mana? Tergadol. Ya, suku sampai. Enggak. Di mulai bisa ndek gaji nipu saya. Hari daerah sana kena doy masuk dia nama sakit ada apa? Nanti alim amal ada idai. Retribus Siapa itu? hari Suaranya Halo. siapa? Suaranya siapa itu? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Anissa anak terpandai di kelasnya. Ia humoris dan mudah tertawa. Segala kesulitan mudah teratasi olehnya. Anissa mempunyai hobi membaca. Ia mempunyai koleksi buku bacaan yang cukup banyak. Aku pun sering meminjamnya. Bukunya kemarin terbawa saya. Aku lupa mengembalikannya. Imbuhan ter yang bermakna paling. Pada paragraf di atas terdapat pada kalimat mana? Paling. Terpandai. Yang terpandai. C, Bu. Terpandai. Terpandai ya. Terpandai, Bu. Iya. Soalnya gini ngono ya lulus kabeh, Bu. Ini kan kumpulan dari beberapa orang yang menyetor soal gitu ya Bu. Kalau memang seperti ini kumpulannya jadi satu di Ibu, ya mudah. Oke, ini. Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada kata-kata interaksi. Hal itu menunjukkan bahasa memiliki fungsi apa? Ada kata-kata interaksi loh ya. Iya. Bu, interaksional. Interaksional. Para siswa yang memiliki teman pengguna narkoba hendaklah waspada. Frase yang menyatakan keterangan subjek, Bapak Ibu. Subjek adalah pelaku. Yang mana? Yang A. Dalam kalimat para siswa. Para siswa. Para siswa ya. Karena dia sebagai subjeknya. Yang memiliki teman pengguna narkoba. Oke. Nomor 8, Ibu Marvel Andrian. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya sagu, makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung, makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu.
ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Jawabannya. Yang mana? A, Bu. A atau E? A. Apa bedanya A dan E? ada makanan pokoknya itu, bahasa makanan pokok. Makanan pokoknya tergantung dari daerah dan sukunya. Kayaknya. Terutama Kan suku Madura. Tuh. Kalau kita bicara topik ya, topik yang dibicarakan berbeda-beda tergantung sukunya. Tapi kalau berbicara ide pokok adalah yang mengatakan ada di awal ataukah ada di Ada belakang di kalimat akhir. Di saja. akhir, iya. Yang A berarti. Berarti ya A, Yang Bu. A ya. Benar, Ya, Bapak Ibu. Jadi saya juga kalau A. kita kembali pada yang ditanyakan, ide pokok Bapak Ibu, ide pokok itu deduktif atau induktif ya. Deduktif itu ada di depan, di awal, sedangkan induktif ada di akhir. Oh, ya Allah. Terus tapi yang A ya, Bu. Yang A. Kalau kita mengatakan yang E, ada benarnya juga Bapak Ibu, tapi dia bukan termasuk ide pokok. Ya, dia yang dibicarakan apa gitu biasanya. Tergantung pada sukunya. maaf Bu Ide Dewi, pokoknya tulisannya adalah yang yang benar. sesuai dengan kalimat di awalnya ataukah di akhirnya. Maaf Bu Dewi, jawaban yang benar mending dimiringkan aja ya. Karena ketika saya fotokopi itu, yang di blok itu warnanya agak mirip samar gitu. Oh, kalau di sini merah ya punya saya. Iya, tapi ketika di print nggak warna itu Oh iya, di gini ya, Bu. Ya, nanti saya edit ya jawabannya yang benar, nanti saya miringkan. Baik, nomor 9, ini adalah urutan pidato, Bapak Ibu. Nomor 9. Sekian dan terima kasih. Yang A pasti di Akhir. di A, tapi itu akhir. 1, 2, 3 Bu. Yang A pasti di akhir, berarti nomor 1 itu ada di belakang, ya. Antara B atau C. Yang terhormat sama-sama di depan, yang duanya nomor tinggal 2. kita pilih 4 dan 5 saja. Yang D atau E? Yang D. B, yang B. Yang B, yang B. Yang B. Karena ini nomor 4 ada di nomor 2 ya. Iya. Berarti pilihannya yang B. Itu ya Bapak Ibu ya, cara cepat memilih opsi. Pilih awal, pilih akhir, lalu pilih nomor 2-nya saja, bandingkan dengan opsi yang ada. Kalau sudah nomor 1 di belakang, ternyata ada 2 ya, berarti kita fokusnya pada B dan C saja. Gitu. Oke, nomor 10. Ini adalah penggalan drama. Ada Suryani dan Dewantara. Suryani, sebenarnya saya sudah mengetahui hal itu sejak lama, Pak. Hanya saja saya kurang yakin apakah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perusahaan. Anda ini bagaimana? Sebagai staf personalia, Anda mestinya paham aturan-aturan yang berlaku. Bukan begitu, Pak. Saya melihat di PT Jasa, karyawan yang melakukan tindakan serupa tidak dipermasalahkan. Jadi saya pikir di perusahaan ini pun tidak akan dipermasalahkan. Kita memang satu induk, tapi jenis usaha berbeda. Nah, ya, peribahasa yang tepat, Bapak Ibu. Jadi tiap perusahaan itu ada aturan masing-masing. Apa berarti? Yang D berarti Bu. D, Bu.
Yang D ya, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tiap peraturan itu, Ibu, sesuai dengan tempat yang kita tinggali ya. Nah, itu udah. Pulang. Tenang Roksi, Dek. Saya share. Iya. Oke, yang ini. Yang wes duwe, wes duwe. Duwe wes cepatno. Ibu suaranya bocor, Bu. Bu Fike Suwantini. Ibu Fike. Betul nggak mau. Baik, soal selanjutnya. Ibu Lisa Marhendri. Silakan Ibu. Ibu Fike. Ibu Ana Ismawati. Ya, Bu. Berikut adalah daftar kepentingan bangsa dan negara Indonesia melaksanakan hubungan dan kerja internasional kecuali A. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. B. Menanamkan investasi Indonesia pada negara-negara miskin di kawasan Asia dan Afrika. C. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis. D. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara RI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Kecuali ya Bu Ana. Yang Kecuali B, yang B. Menanamkan investasi Indonesia pada negara-negara miskin di kawasan Asia dan Afrika. B. B ya. Gak usah berinvestasi. Ini kan hubungan kerjasama ya dengan negara-negara internasional ya. Memperkuat hubungan, benar. Kemudian meningkatkan penyelesaian masalah juga benar. Pelayanan dan perlindungan warga negara RI dan badan hukum di luar negeri. Ya, benar juga yang D. Jadi yang kecualinya yang B. Tidak perlu di kawasan Asia Afrika kita investasi ya. Itu langkah selanjutnya. Oke, nomor 2. Dalam sebuah puisi yang serius terdapat kepiawaian penulisannya. Penulisannya dalam mengolah diksi, daya bayang, kata-kata konkret, gaya bahasa, irama, dan rima. Gaya bahasa diupayakan penulis puisi untuk apa? Jadi tujuan ini. Untuk apa sih? Yang A. A, Bu. A atau B? Yang A. Yang A. Yang A itu kan ada Yang A ya. bahasa irama. Yang A benar. Membawa pembacanya seolah melihat, mendengar, menyentuh, merasakan apa yang diungkapkan. Itu adalah tujuan karya sastra agar mampu merasakan ya. Oke. Nomor 3. Sampai keluarin ke adik olehnya pada jatuh semua kan tuh jadinya bawa mobil-mobilan aja nggak bisa ya Kak. Kalau kayak gini ketahuan nih kemarin Berikut ini adalah ciri ragam bahasa Indonesia keilmuan. Kecuali Bapak Ibu, kita cari yang salah. Makna yang dipilih adalah makna lugas, mampu membentuk pernyataan yang tepat,
seksama dan abstrak. Kemudian Yang yang D. C, unsur-unsur bahasa, ejaan, dan tanda baca digunakan secara konsisten. Lalu ukurannya bergantung pada besar kecilnya ragam daerah. Nih, ragam daerah. Yang D. Tapi D. Kecuali mana? D. D ya, karena ada ragam daerah. Kita berbicara bahasa Indonesia, tapi di sini membicarakan Ragam daerah. Ya, Kamera udah roll dan udah action. Pas lagi setengah jalan rekaman, ada bapak yang mau Ibu Siti Kowiyah. Siap, Bu. Pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah, nggak nampak, Bu. Sebuah apa tuh, Bu? Kelas. Oh, sebuah kelas. Sebatang pohon Phylicium tua yang riang meneduhiku. Ayahku duduk di samping, memeluk pundakku dengan kedua lengannya, dan tersenyum mengangguk-angguk. Setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk SD. Cara pengaturan paragraf di atas Penuturan. Ya, cara penuturan paragraf di atas bersifat deskriptif, ekspositoris, naratif, naratif deskriptif, deskriptif, argumentatif. Mana nih? Deskriptif. Bingung. Bingung. Saya mungkin, Bu. Mana, Bu? Ibu. Yang pasti bukan narasi, Bapak Ibu. Narasi itu adalah apa? Cerita, dongeng ya. Tapi ini kan bukan dongeng, dia memerinci. Kalau memerinci, mendeskripsikan ya. Yang A berarti. A atau D? A kali, Bu, ya. Benar ya. Ada deskripsi, mendeskripsikan suasana, kemudian di situ ada beberapa pohon katanya. Ada sebatang pohon, artinya kondisi di cerita itu diceritakan. Kemudian ekspositorisnya memaparkan sedang apa. Ya, dia deskriptif ekspositoris. Kalau argumentatif itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Fakta-fakta, alasan, ya, bukti-bukti itu berdasarkan argumen, pendapat, itu argumentatif. Oke, ini. Pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis di bumi dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa dan Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Untuk menjaga efektivitas kalimat dengan memperhatikan ciri keparalelan. Titik-titik di atas diisi dengan kata apa? Awal ini, Bapak. Sabar, penghapusan, terhapusnya. Penghapusan pangkalan asing dan Kalau yang D, hapuskan. Nah, itu berarti penghapusan kalimat perintah ya. Dihapuskannya. Yang B. Kalau yang B, terhapusnya itu kira-kira dia sengaja atau tidak sengaja terhapusnya. Kalau C, Bu? Yang C, Bu. Dihapuskannya. Kalau A, B, C, ya D.
Melarikan kembali tentang Penghapusan. hapuskannya. Kenapa, Pak? Menghapus. Kalau yang C kenapa, Pak? Dihapuskannya. Dihapuskannya pengkalan asing dari melarikan kembali. Kok dihapuskan? Ini kalimat aktif, Bapak Ibu. Kalau kalimat aktif, berarti imbuhannya hanya apa? An. A, P. Imbuhan P. Penghapusan. Penghapusan. Ya. Ya Allah, langsung dipotong taspen. Kenapa Ibu taspennya, Bu Marvel? Enggak, ini kok langsung dipotong taspen. Rame langsung dipotong taspen. Baik, nomor 6. Saya lanjutkan. Budaya gotong royong merupakan karakter utama suku-suku bangsa di Indonesia. Budaya ini sudah mengalami degradasi dalam kehidupan sosial masyarakat di era globalisasi. Faktor penyebab utamanya adalah apa? Degradasi, Bapak Ibu. Degradasi apa? Perubahan. Penurunan. Apa Degradasi. Apa coba? Makna degradasi, Bapak Ibu. Tersingkir. Di googling. Googling. Apa? Ada yang mengatakan perubahan. Lalu apa lagi? Pak siapa ini? Laude Adi Imran. Apa, Pak? Tersingkir. Tersingkir? Bergeser? Geser. Pemindahan. Pemindahan? Pergeseran, Bapak Ibu. Geser. Kenapa Bapak Ibu? Gotong royong itu bisa tergeser kenapa? Karena faktor apa? Faktor utama katanya. Kita disuruh mencari penyebab utama yang menyebabkan gotong royong itu bergeser. Yang B nih, yang B suka hidup di kota katanya. Yang C cenderung mengutamakan rasionalis materialis. Kemudian yang D masyarakat Indonesia memasuki fase industri digital. Mana nih? Industri digital. Mana? D mungkin, Bu. Industri digital A atau D? Digital. Bapak Ibu jangan lupa di sini ada kata gotong royong. Kemudian ada kata-kata di sini suku bangsa. Suku bangsa ya. Artinya kita harus cari opsi di situ antara A atau D yang menyatakan ada kehidupan sosial, suku-suku bangsa, budaya, masyarakat. Salah satu harus disebut. Yang mana? Berarti A. Ada kata-kata ini Bapak Ibu ya. Sosial, budaya, masyarakat Indonesia.
Rasionalisme materialis. Indonesia sebagai penganut paham negara hukum material yang menerapkan prinsip the ruler of law. Di dalam UUD 45 antara lain diatur bahwa, nah kalau masalah undang-undang harus pasti ya Bapak Ibu ya. Ini ada kata-kata prinsip ruler of law. Nah, kira-kira apa nih? Kita ambil kata kuncinya dulu. Faham negara hukum material dalam UUD 45. Artinya kita harus cari opsi yang ada kaitannya dengan kata-kata hukum ya. Yang mana berarti? Yang D, Bu. D. Yang D. Setiap warga negara ini, yang D ini. Ya. Ini hak ya, meskipun ada kata-kata hukum, ini hak siapa? Warga Hak warga negara. Warga negara, haknya. Yang di sini yang diminta apa? Indonesia sebagai subjeknya, Bapak Ibu, bukan membicarakan haknya ya. Yang A. Yang A, benar. Ini kan ada kata-kata Indonesia sebagai penganut faham. Berarti nanti jawabannya adalah Indonesia juga kembali sebagai subjeknya. Kalau yang D, ini warga negara sebagai subjeknya. Ya. Iya. Terpancang hukum, Bu. Kata-kata hukum. Ada kata-kata hukum, berarti kita fokusnya A dan D. Setelah A dan D kita peroleh, kita telaah lagi. Karena kata kuncinya di sini Indonesia sebagai subjek, maka nanti opsinya kita pilih yang Indonesia juga sebagai subjeknya ya. Oke, 8. Generasi muda Indonesia harus berani menyatakan perang terhadap korupsi di Indonesia. Karena apa? Harus berani menyatakan perang katanya terhadap korupsi. Karena apa sih? Karena A, koruptor adalah kelompok penjahat berdasi. Kemudian yang B, korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan peran bangsa lain yang ingin menjajah. Kemudian korupsi diwariskan dari budaya pemberian upeti. Nah, ini sejarahnya korupsi malah ya yang C ya. Kemudian yang D, bentuk kejahatan super ordinary crime katanya. Artinya apa, Bu, itu, Bu? Super ordinary crime apa artinya? Kriminal apa? Sangat kejahatan paling jahat gitu. Iya, super gitu ya, kriminal crime. Nah, iya kan saya super berarti kejahatan paling jahat pengkhianat negara gitu kan. Iya. Kan dihukum tidak dapat keringanan juga kan, Bu. Tidak ada keringanannya kalau korupsi. Iya benar, nggak ada keringanan. Kenapa, Bu? Ini harus berani berperang. Kenapa? Karena apa? Iya, pengkhianat negara itu. Pengkhianat negara. Apa koruptornya? Korupsi adalah bentuk kejahatan yang pelakunya merupakan pengkhianat negara. Kalau yang A itu berbicara tentang koruptornya, ya. Sedangkan di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Korupsi. Korupsi ya. Berarti kita fokusnya pada kata-kata korupsi, bukan koruptornya. Yang D. Yang B, C, D. Kalau yang C enggak ya, karena ini sejarah korupsi malah ya. Yang D. Ya benar, yang D ya. Kalau yang B, kenapa salah? Kan belum tentu melibatkan bangsa lain kalau korupsi. Belum tentu melibatkan bangsa lain, kecuali dia ada pencuci uang ya. Pencucian uang. Oke. Nomor 9.
kenyataan bahwa hakikat bahasa adalah ujaran, mendorong para ahli bahasa linguins meneliti alat-alat ucap manusia. Kata kuncinya Bapak Ibu, ujaran dan alat-alat ucap, menganalisis bunyi-bunyi yang dihasilkan. Wujud pengetahuan yang dihasilkannya adalah cabang ketatabahasaan. Bidang apa? Fonologi, morfologi, sintaksis, etimologi. Fonologi. Fonologi. A. A, B, C. A, Bu. A. Fonologi adalah tentang bunyi-bunyian. Bunyi-bunyi. Fon. Ya. Benar. Kalau Kalau morfologi itu IPA. morfologi, IPA, bentuk adaptasi. bukan Ibu, maksudnya ini tata Oh iya. kata. Ya, ya. Itu pembahasan yang awal ya, Bu ya. Ini morfologi dalam bahasa, Ibu. Sintaksis apa? Tata kalimat. Kalau etimologi, apa ya, Bu ya? Lali, Bu. Bukune nak omah. coba Bapak Ibu dicari etimologi. Bentar, Bu. Asal-usul suatu kata, Bu. Ini juga mempelajari kata ya. Jadi Ya, asal-usul suatu kata. berhubungan dengan morfologi juga, tata kata. Fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatis lagi Bapak Ibu ya. Bukan etimologi. Harusnya etimologi jadi satu dengan morfologi. Tapi ada lagi semantik Bapak Ibu. Semantik itu makna kalimat ya. Kalau pragmatik itu unsur yang berhubungan di luar tata bahasa. Misalnya tentang suasana hati si pembaca puisi. Misalnya dia gembira ataukah sedih. Nah itu termasuk pragmatik ya, yang meneliti tentang suasana si pembaca. Oke, nomor 10. Ya, diingat ya Bapak Ibu ya. Tata kebahasaan. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ada 5. Semantik tadi apa, Bu? Saya tulis di bawah sini ya. Sintaksis. Sintaksis sudah, Bu. Oh ya, sintaksis sudah. Semantik. Semantik. Semantik itu makna atau arti bahasa. Misalnya kiasan, peribahasa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pragmatik. Pragmatik itu mempelajari suasana di luar kebahasaan. Contohnya, Perasaan tenang. suasana hati, ekspresi pembaca puisi misalnya. Jadi dia mempelajari suasana hatinya. Jadi di luar kebahasaan ya. Pragmatik namanya Bapak. Yang etimologi ini masuknya nanti ke morfologi karena ini sama-sama mempelajari kata ya. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Tapi tidak termasuk etimologi ya. Ada morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Itu saja. Ini di bawah. Bentar. Oke, kita lanjutkan.
Lebih dari separuh jalan kendaraan di Jalan MT Haryono kembali tersita oleh pedagang kaki lima. Nah, ada pedagang kaki lima ya, separuh jalan katanya. Kemudian ada kata-kata ini. Ada kata-kata macet, Bapak Ibu. Macet. Kemudian di sini diberi apa? Pemasangan tenda, batas pemasangan tenda pedagang kaki lima. Pemasangan pagar dilakukan karena pelanggaran pedagang kaki lima di lokasi sudah keterlaluan katanya. Menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, pengembangan paragraf di atas berdasarkan pada logis ekspositoris apa? Ya, pemaparan ceritanya menggunakan model apa? Analogi, apa pemberian contoh, sebab akibat, atau definisi? C. Sebab akibat. Sebab akibat. Karena ada kata-kata apa Bapak Ibu? Pedagang kaki lima yang Iya. terlalu maju. Nah, ini loh ada kata-kata ini. Menimbulkan Menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kalau analogi ini berdasarkan apa? Perbandingan. Perbandingan bisa dua benda, dua peristiwa, atau apapun yang lebih dari satu, dia dianalogikan, dibandingkan. Pemberian contoh, udah jelas ya. Definisi adalah apa? Paragraf yang menceritakan apa kalau definisi. Uraian suatu benda, uraian suatu benda atau makna tertentu itu definisi. Oke. 11. Ruangan ini berukuran 4 kali 6 meter. Ada ruangan ya. Tembok yang mengelilinginya bercat putih. Beberapa gambar pahlawan menempel di tembok. 4 lagi. Di bagian depan tampak papan tulis. Menjelaskan tempat lagi. Di atasnya terdapat gambar Presiden Jokowi dan Wapresnya Yusuf Kala. Kedua gambar diletakkan dalam posisi sejajar. Paragraf di atas dikembangkan dengan pola perkembangan alamiah. Tipe apa, Bapak Ibu? Ada urutan tempat, perbandingan, sebab akibat. Mana? Urutan tempat. Urutan tempat, karena di situ menjelaskan tempatnya, urutannya, di mana diletakkan suatu benda, ya sudah jelas di situ ya. Ada ruangan, ukurannya jelas, kemudian temboknya dijelaskan, ada cat putih, ada di tembok, ada apa. Nah, itu bagian-bagian tempat yang dirinci. Itu ya, urutan tempat. Oke, 12. Ibu Maslina. Iya, Bu. Betapapun sederhananya sebuah cerita, termasuk cerita anak, mempunyai unsur tema, alur cerita, penokohan, latar, dan sudut pandang pencerita. Tema adalah apa? Ada teknis bercerita, ada kepiawaian penulis, ada rangkaian peristiwa. Yang A, ide cerita. Yang A. Ide cerita. Benar, ide cerita ya. Tema itu adalah ide cerita. Pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. 13, silakan Ibu Musniati. Udah Bang, daripada dipukulin terus, mending buatin lagi es krimnya.
Berikut ini adalah contoh pemanfaatan lingkungan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan adalah A. Alih fungsi lahan di kawasan perlindungan. B. Membangun pemukiman rumah di sampah dan sungai. C. Mengolah lahan pertanian secara insentif dan kontinu. D. Penerapan kebijakan perikanan tangkap dengan menggunakan jaring. Yang D, yang C. Ada C. kata-kata continue. Kontinu. Mengolah lahan pertanian secara insentif dan kontinu. Karena di situ kata kuncinya berkelanjutan. Berkelanjutan. Continue artinya berkelanjutan. Terus menerus ya, continue itu ya dalam bahasa Inggris. Oke, 14. Pemerolehan bahasa, language acquisition. Berbeda dengan belajar bahasa atau kita sebut learning acquisition. Proses pemerolehan bahasa adalah sebagai berikut. Kecuali, kita cari yang salah Bapak Ibu. Pemerolehan bahasa, yang ini ya, yang language acquisition. Kalau yang learning artinya belajar bahasa, namanya saja learning, belajar. Beda dengan language ya, language itu bahasa. Bahasa. Sedangkan yang ditanyakan pemerolehan bahasa atau language acquisition. Tapi kita cari yang salah, yang kecuali. Berlangsung melalui bawah sadar, Bu. Iya. Bersifat alamiah, bawah sadar, Bu. Tanpa kehendak, formal, eksplisit. Mana nih? Yang A. Yang D, Bu. Jangan lupa Bapak Ibu, kita harus paham makna language acquisition. Pemerolehan bahasa itu ciri-cirinya Bapak Ibu bersifat alamiah. Artinya language acquisition itu sama dengan bahasa pertama Bapak Ibu, bahasa ibu. Kalau bahasa ibu di rumah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang anak mempelajari bahasa pertamanya. Dia bersifat alami ya, tanpa dipelajari maksud saya, sejak kecil diajari oleh ibu, keluarga, ayah ya, keluarga dekat ya. Berarti bersifat alami. Kemudian berlangsung tanpa sadar Bapak Ibu, tanpa sadar kita sudah belajar bahasa ya. Halo. Salah. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tanpa terencana. Tanpa terencana. Lalu apa? Berkelanjutan. Itu ciri-cirinya language acquisition atau bahasa pertama. Berarti yang kecuali yang mana? D. Yang D. Ini adalah ciri dari learning acquisition. Ya, kalau learning belajar bahasa itu formal, namanya belajar Bapak Ibu ya. Kita lihat kata kuncinya saja di sini. Yang ditanya adalah pemerolehannya. Tapi kalau yang ditanya learningnya, belajarnya, berarti dia menuju ke formal, gitu ya. Tapi kalau pemerolehan bahasa pertama di rumah, itu yang ABC ini benar. Ya, itu ciri-cirinya pemerolehan bahasa, gitu Bapak Ibu. Oke. 15. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar negeri. Meskipun dengan informasi dan produksi luar negeri, banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Antara lain dengan apa? Ini bermerek luar negeri. Bukan. Ini mengentaskan rakyat dan desa tertinggal.
Mengikuti perjalanan wisata ke Singapura malah. Salah. Abu. Yang A. Yang A. Kebudayaan. Iya, kebudayaan. Jadi duta budaya ya. 16. Bagi manusia yang beriman, patut meyakini akan pentingnya waktu dalam kehidupan. Pentingnya waktu ya. Oleh karena itu, waktu harus dimanfaatkan untuk apa? Waktu itu. Menuruti kehendak hati. B. Berbuat ya. kebajikan dan saling mengingatkan. Kalau yang C gimana? Meningkatkan harga diri itu egois. Harga diri ya, ada kata-kata harga diri. Ini juga meningkatkan status sosial katanya. Sosial. Semata-mata Iya. untuk mencari kekayaan saja. Benar, nggak boleh ya, nggak boleh egois. 17. Ini kancingan ini namanya kalau yang diputir ini antara biasanya ono sing sistemnya toko kromes. Evolusi merupakan perubahan sosial yang bersifat lambat. Perubahan sosial ya Bapak Ibu ya. Perubahan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya ada contoh 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan di atas yang menunjukkan perubahan yang cukup lama. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari terakhirnya dulu. 4 dan 5. Nomor 5, apakah berlangsung lama atau sebentar? Peran bangsawan di Jogja, Bapak Ibu. Lama, Dia Bu. mau bergeser. Lama atau sebentar? Lama. Lama, Bapak Ibu. Menyesuaikan bangsawan, apalagi di Jogja, itu butuh sosialisasi, butuh waktu yang cukup lama. Sampai sekarang juga masih ada kayak gitu. Masih Bu. Karena ini perubahan sosial ya. Iya. Jadi nomor 5. 5, 4. 5, ini yang lama ya. Kemudian apa lagi? Nilai norma. Perkembangan sistem berburu dan meranu ke sistem pertanian modern. Nomor 1 dulu, yang awal dulu Bapak Ibu. Kita lihat nomor 5 lama ya, berarti antara B ataukah D kan, yang ada 5-nya di belakang. Kita pilih 1 atau 2 yang lama. Pergeseran nilai dan norma ataukah pergantian? Nilai norma. D. Nilai dan norma ini penyesuaiannya cukup lama Bapak Ibu. Lama, iya. Kalau yang nomor 2 Bapak Ibu, kita jangan terfokus pada orde lamanya. Kalau kita melihat orde lama, memang masa pemerintahannya lama. Ya, lama sekali ya. Tapi yang di sini ada kata-kata pergantian. Pergantiannya cepat, Bu. Pergantiannya cepat. Cepat, hanya dilengser berapa hari kan? Iya. Iya. 1 hari udah jadi. Berarti 1 dan 5 Bapak Ibu. Yang ada 1 dan 5-nya mana? Yang B. Yang B. 4 berarti termasuk lama. Penyesuaian bidang iptek ya, komunikasi informasi. Ini kan kalau itu ada isu. Ya. 18. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ungkapan ini mencerminkan sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang apa? Apa artinya ini Bapak Ibu, peribahasa ini? Cinta dan bangga tanah air dan berbangsa Indonesia. Kalau ini kan sesuai aturan ya, di mana kita tinggal, di situ aturan yang berlaku. Iya.
Tapi di sini kita harus sesuaikan dengan opsinya yang mana? Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hubungannya dengan peraturan apa nih? A, B, C. Kalau D enggak udah ya. Enggak ini. Egois nih yang D. Antara A, B, C nih. B. B, Bu. B. Cinta Kalau dan yang A, bangga. yang A gimana, Bu? Ini ada sila kelima. Sila kelima Keadilan. bunyinya Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan Indonesia. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gak masuk. Apa hubungannya dengan peraturan itu yang dijunjung? Bangga berbangsa. Cinta dan bangga untuk tanahnya. Di mana bumi dipijak, di sana langit ditunjuk. Ada dopi. Apa ya? Harusnya ada kata-kata memang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi di sini kok sila kelima ya? Mungkin sesuai dengan nilai-nilai kelima sila Pancasila, bukan sila kelima gitu, ketuker kali kalau kelima Pancasila. Nilai-nilai Kelima sila Pancasila, jadi sila lima-limanya gitu. Pancasila. Oh iya ya. Kelima sila Pancasila, gini ya. Gini ya. Ya, kalau sesuai dengan yang nilai-nilai A. ini, benar. Yang A berarti, Bu. Iya, karena di sini memang peribahasanya kan di mana bumi dipijak di sana Bapaknya langit bener dipapakai. sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Ada murah kan? Kenapa dengan lipo? Si Bu Marvel apa Bapak sih ini? Mumpung orang mana tuh? Kalau masih ngobrol dengan keluarganya Bapak Ibu, silakan dimatikan dulu ya. Mengganggu temannya yang belajar. Itu Bapak-bapak ya. Oke, yang A. (19) Urutan laporan. Mana dulu nih? Urutan kalimat untuk laporan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil yang terakhirnya dulu. Cari yang terakhir. 5. Kemudian juga harus ada izin dari pemerintah dan juga masyarakat setempat. Kok numpuk gitu, Bu? Dikarenakan ya, nanti sudah dikeruk, tentu akan lebih rawan untuk longsor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membalikan bentang alam kembali seperti ini ya. Arti D. Melihat dari kondisi Terakhirnya itu 5, yang pertama 3. 5 ya. Berarti B atau D? B atau D? Untuk mencari orang di bawah. Awalnya, kita lihat awalnya. 1 atau 3? 3. 3. 1 atau 3? 3, Bu, awal, Bu. 3 dulu ya. Karena ditugasi guru dulu. Berarti yang D ya. D, oke. 20. Pendapat yang menyatakan kontra, berlawanan ya. Pendidikan tinggi dituntut untuk bisa menghasilkan lulusan yang inovatif. Nomor 2, dengan begitu lulusan tinggi bisa berkontribusi. Nomor 3, Indonesia saat ini masih sulit. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kontra berarti. Kontra ya. Kontra dengan kalimat pada paragraf di situ. C. Masih sulit. Berarti kalimat ke C. C. 3. Oke.
Oke, nomor 21. Hal yang menyatakan kelemahan pada teks tersebut ditandai dengan nomor berapa? Buku ini membahas tentang cara menulis cerpen. Penjelasannya rinci, dilengkapi contoh. Yang keempat berarti D. D ya. Nada, minggu depan kita harus pindah ke Jogja. Ayah pindah tugas. Bagaikan petir di siang bolong menyambar nada, yang seketika itu langsung dia mematung. Apa makna siang bolong? Tengah hari. Senja hari. Siang Tengah hari. hari saat C atau D? D. D ya. Ini yang C ini tertutup mendung katanya. Bukan ya. Berarti yang D. Tengah hari saat matahari panas-panasnya. Oke. 22. Sewaktu jadi mahasiswa UGM, Anis mendapat beasiswa Japan Airline Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Tokyo, Jepang. Penggalan di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks apa? Ini menjelaskan tentang biografinya Bapak Anies Baswedan ini Bapak Ibu. Yang E. Biografi. Kan Biografi. Sudah Iya, dijawab Bu Dewi. Bu Dewi nyebut biografi. Iya benar. Biografinya Pak Anies ini. Ini panjang Bapak Ibu, di soal kemarin nggak sependek ini katanya, tapi dia lupa di atasnya itu apa. Tapi yang pasti di atasnya itu ada 3 paragraf itu menceritakan sejarahnya Pak Anies, pendidikannya, kemudian nama orang tua gitu katanya. Yang dia ingat hanya kalimat ini saja, beberapa ini. Saya ketik ini berarti ya sekilas saja, tapi udah terlihat kan kalau dia teks apa? Biografi ya. Biografi tokoh. Sudah Bapak Ibu, selesai. Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kalau ngerjakannya bareng-bareng gampang, Bu. Gampang ya, bareng-bareng ya. Nggak ada yang susah kalau kita gotong royong. Gotong Apalagi royong. sama Bu Dewi. Diberitahu kata kuncinya, Bu. Yang sulit itu yang sendirian, ya, nggak ada teman ya. Cuman Bu Dewi apa namanya hikmahnya dari kami mengikuti bimbel di LMS ini yang tadinya agak lama kami bisa membaca soal khususnya kata-kata kunci, dengan beberapa minggu ini kita belajar bersama, alhamdulillah sudah cepat dan sudah bisa kami dari setiap soal. Iya Bu. Ya alhamdulillah kalau seperti itu ya. Karena memang tujuan kita belajar bersama bukan untuk saling mengungguli ya. Siapa yang pinter, siapa yang belum gitu ya. Siapa yang sudah menguasai atau yang mana yang belum, tapi untuk saling berbagi informasi. Kami hanya memfasilitasi sekaligus jika kami ada pengalaman dari kemarin itu kita sampaikan. Gitu Bu. Jadi apapun bentuk soalnya sama seperti kata Pak Ilmi juga kuasai kata kuncinya ya. Itu. Semoga semuanya lulus. Iya, amin. Amin. Iya benar.
apapun soalnya, sesulit apapun, meskipun kemarin Bu soalnya seperti ini gitu ya, sudah dibagi ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah pretest kemarin berbagi soal, alumni RGS angkatan sebelumnya berbagi soal di sini. Jadi Bapak Ibu yang belum pretest bisa belajar kembali lebih banyak waktu lagi. Jadi harus lebih maksimal ya nilainya ya Bapak Ibu ya. Meskipun nanti nggak ada nilai ya di pretest, hanya hasil lulus atau tidak lulus gitu. Oh, langsung itu. Benar. Nggak ada nilai Bapak Ibu, tidak seperti ujian P3K. Bapak Ibu kemarin yang pretest kan sudah tahu ya bahwa aplikasi kemarin itu sama dengan ANBK murid kita. Setelah Punya soal itu literasinya. selesai itu langsung otomatis keluar logout, tidak muncul nilai. Gitu. Sudah Bu Dewi. Ditanyakan Bapak Ibu? Dadah. Berarti Bu, yang misalnya pretest yang bagian A itu tunggu selesai semua ini ya, ujian baru diadakan lagi pretest. Sepertinya seperti itu Bu. Yang saya lihat kemarin itu kita juga tidak bisa menebak ya rencana dikti gimana, tapi berdasarkan pretest yang kemarin pemanggilan itu untuk kategori B gitu ya. Ada juga sepertinya yang A itu ternyata acak gitu ya. Tapi acaknya berdasarkan kriteria apa saya juga tidak tahu gitu Bu. Ya. Ada kategori B tapi belum terpanggil. Gitu. Nggak semua kategori B terpanggil kemarin kan. Hanya yang saya tahu itu pembatasan pemanggilan peserta karena terbatasnya anggaran. Karena Bapak Ibu kemarin tesnya itu offline, butuh pengawas, butuh operator, butuh teknisi, butuh sewa gedung di tiap kabupaten. Jadi anggaran dananya dipangkas, yang biasa online hanya tes di rumah bisa terpanggil semua, dan sekarang harus membayar pengawas dan yang lainnya, ya berarti pengurangan peserta gitu saja Bu. Ditunggu saja nanti pemanggilan, kalau sudah lulus administrasi kapanpun itu pasti terpanggil untuk PPG, sudah tercatat kan nama Ibu di situ lulus administrasi. Harus bersabar ya Bu ya. Iya benar. Saya 2015, baru PPG 2021. Lama kan ya nunggunya. Lama. 2021. 2021. Lulus pretestnya 2015 loh, baru terpanggilnya 21. 6 tahun ya. Iya. Lulus Kalau pretest ini Bu nggak tiap tahun ya? Dulunya itu saya angkatan kedua untuk Daljab online, Bu. Sebelum saya kan masih apa PLPG itu ya. Iya, Bu. Jadi beda sistem. Jadi saya angkatan yang kedua. Setelah itu berlanjut untuk yang online semua Daljab ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah membahas soal-soal bahasa Indonesia dari teman-teman kita kemarin yang pretest. Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan untuk belajar kembali. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat menanti panggilan PPG, Daljab, dan juga sambil terus berusaha belajar, ikhtiar, dan berdoa. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah hadir malam ini belajar bersama di RGS. Tetap semangat, selamat berlibur Bapak Ibu. Besok kita ada Zoom lagi malam bersama Pak Ilmi ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Gita. Terima kasih. Boleh minta soal filenya, Bu? Iya Ibu, nanti saya. Terima kasih Bu. Oh iya. Terima kasih Bu atas Selamat bermalam minggu Bu Dewi. Istirahat Dewi. Terima kasih Bu Dewi.
Tangan kan kamu nak. Belum dimatikan. Biar mereka sana gon bumi.